Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan sedikit review. Saya akan coba bandingkan dua kamera APS-C sensor crop ya dari Fujifilm, yaitu Fujifilm X-T3 dan Fujifilm X-T4. Oke teman-teman, jadi saya punya dua kamera ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini secara fisik nih bedanya seperti apa ya. Di sebelah kanan saya Fujifilm X-T4, di sebelah kiri saya Fujifilm X-T3. Oke, kita langsung aja, tapi jangan kemana-mana dulu, lihat bumper video dulu ya. Ya teman-teman, di tahun 2018 Fujifilm mengeluarkan kamera APS-C yaitu Fujifilm X-T3. Ini lanjutan dari abangnya yaitu X-T2, sebelumnya X-T1, X-T2, X-T3. Jadi di 2018. Teman-teman bisa lihat nih bodinya seperti ini. Ini saya tandemkan dengan lensa 16 mm f1.4 ya. Oke. Nah, selanjutnya di tahun 2020 muncul lagi adiknya, lahir ya, Fujifilm X-T4. Kalau dilihat secara fisik, tampilannya lebih gede. Ya, teman-teman bisa bandingin sendiri ya. Ini baik secara panjang maupun secara lebar gitu ya. Lebarnya itu karena memang gripnya lebih dalam, teman-teman. Jadi gripnya ini lebih dalam, lebih enak buat digenggam ya. Jadi nggak ngerasa takut jatuh. Karena kalau misalnya saya sendiri pegang X-T3, gripnya yang kurang dalam, jadi agak khawatir tuh takut jatuh. Oke, dengan bodi yang semakin besar, artinya konsekuensinya adalah beratnya semakin lebih berat dibanding X-T3. Jadi X-T4 ini beratnya ini sekitar 600-an gram, sedangkan X-T3 itu 500-an gram. Sebenarnya selisihnya nggak nyampe 100 gram. Jadi nggak terlalu signifikan ya teman-teman. Terus apa aja sih sebenarnya bedanya lagi? Tadi dari sisi bodi, dari sisi berat. Nah, terus kemudian secara fisik dial-dialnya memang beda. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi menu dial scrollnya itu beda. Kalau misalnya di sebelah kanan itu dialnya itu di Fuji X-T3 itu adalah pilihan fokusnya untuk yang paling bawah. Di sini adalah pilihan untuk foto maupun video, still ataupun movie ya. Terus kemudian di sebelah kiri so far hampir sama ya, tombol-tombolnya. Yang beda selanjutnya adalah FN-nya itu pindah ke bagian depan ya di X-T4. Kalau di X-T3 itu FN-nya ada di bagian belakang. Ya, so far sih sisanya sama ya, dan yang paling signifikan berasa bedanya itu adalah layarnya. Jadi di Fuji X-T4 ini layarnya sudah very angle screen ya, jadi articulate screen ya, bisa diputer gini ya. Jadi enaknya kalau buat ngevlog ya udah bener-bener bisa gampang lah kelihatan muka kita gitu loh. Beda dengan X-T3 yang dia layarnya itu cuma bisa flip ya, ke atas ke bawah ya, udah cuma gitu aja. Jadi kalau misalnya kita mau videoan gitu ya, mau ngevlog, memang rada susah. Tapi solusinya sebenarnya kalau kita mau vlogging ataupun foto sendirian gitu ya, selfie, bisa juga kok pakai wireless control. Selanjutnya secara body, so far sih itu ya yang saya lihat secara signifikan. Teman-teman kalau misalnya penjelasan saya kurang lengkap, teman-teman bisa browsing sendiri. Jadi X-T4 ini baru saya dapat 2 hari yang lalu, tapi hari ini udah kejual. Saya memang kulakan, saya memang hobi kamera dan gonta-ganti lensa, dan udah berapa tahun yang lalu saya bisnis jual beli kamera dan lensa second. Oke, jadi harganya, pasarannya untuk X-T4 ini saya beli dengan lensa 1680
Itu harganya 32 jutaan, beli di bulan April. Bukan saya yang beli, orang lain ya. Saya jual beli kamera, jadi saya beli sama dia. Baru bulan April beli 32 juta, saya beli seharga 25 juta. Dan sekarang saat ini 2 hari saya posting udah laku ya. Oke, selanjutnya X-T3 ini saya beli, ya saya pakai. Udah lama juga nih, udah semingguan ya. Belum kejual. Ya, harganya itu sekitar 13 juta. Ya, jadi teman-teman komparasinya kalau dilihat barunya X-T3 tuh sekarang 16 juta, X-T4 tuh sekitar masih 20-an ke atas ya untuk yang body only. Jadi harganya benar-benar signifikan banget bedanya. Kalau misalnya teman-teman bandingin harga yang signifikan dengan fitur-fitur perbedaannya yang sebenarnya nggak terlalu jauh beda, ya lagi-lagi balik ke teman-teman semua. Dan sebenarnya yang saya highlight itu perbedaan besarnya itu yang tadi, satu, articulating screen-nya, jadi bisa vari angle ya, bisa ngevlog gitu ya, jadi nggak perlu capek biasanya ngakalinnya pakai wireless control. Yang kedua itu, yang penting di sini untuk X-T4 itu sudah ada IBIS-nya, in body image stabilization. Jadi yang X-T3 belum ada, ya X-T4 lebih stabil ya teman-teman, apalagi kalau misalnya teman-teman mau rekam video. Ini lebih stabil ya. Saya belum cek ya sestabil apa. Tapi menurut saya juga ini bisa diakalin kalau teman-teman pakai X-T3 bisa pakai gimbal ya. Tetap aja kalau pakai gimbal jauh lebih stabil dibandingkan ngandelin dia punya in body image stabilization-nya. Terus yang benar-benar beda adalah baterainya. Nah, baterainya ini bukan kayak Fuji tipe X yang udah ada ya. Tuh lihat ya, baterainya bogem, kembung 2 gini. Ini kalau kayak gini mirip kayak punya Nikon ya, Nikon DSLR ataupun mirrorless-nya pakai yang kayak gini untuk yang full frame-nya terutama ya. Ya pakainya kayak gini, ini mirip banget. Sedangkan Fuji X-T3 nya masih kayak tipe X pada umumnya ya. Oke. Tuh ya, seperti ini ya Fuji X-T3. Ya ini mirip pada umumnya. Oke, selanjutnya X-T4 ini ngecasnya rada unik ya. Dia nggak ada dikasih chargernya, jadi cuma dikasih colokan aja. Ini colokan kayak gini ya. Ini udah dalam boxnya. Jadi ada colokan kayak gini, dicolok, tinggal masukin Type-C-nya itu ke portnya di sini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, ya. Nah, jadi karena nggak ada charger, jadi mesti nyolok begini nih. Ya, jadi akan jadi masalah kalau misalnya tiba-tiba baterai habis, nah kamera nggak bisa dipakai nih. Ngecasnya kudu di sini, karena nggak ada chargernya ya. Ya mungkin di pasaran ada yang jual terpisah ya, chargernya. Tapi kalau X-T3 itu mirip kayak kamera X yang lain ya, udah ada chargernya sendiri ya. Oke ya, jadi nggak terlalu ngeribetin ya, walaupun kayaknya masih bisa ngecas juga langsung ke handphonenya melalui Type-C nya. Oke, ini saya ngerekam pakai Nikon ZFC, saya nggak tahu seberapa bagus. Oke, kira-kira kurang lebih itu aja review yang sangat singkat banget, karena memang udah siap-siap di packing mau dijual. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada sharing, ataupun ada komentar yang lain, silahkan diisi di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube saya ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.